Pernah gak sih kita berpikir kenapa kayu setelah dibakar beratnya lebih ringan daripada sebelum dibakar? Nah, pembakaran kayu ini merupakan salah satu contoh reaksi, tepatnya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini nggak bisa sembarangan loh. Nah, dia harus ikutin yang namanya hukum dasar kimia. Oke, kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dibagi menjadi 5. Ada hukum Lavoisier, hukum Prost, hukum Dalton, hukum Lay-Lussach, dan juga hukum Avogadro. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari hukum Lavoisier, hukum Prost, dan juga hukum Dalton. Hukum Lavoisier dikenalin sama yang namanya Antoine Laurent Lavoisier, ahli kimia asal Prancis. Menurut Lavoisier, di dalam reaksi kimia itu nggak ada yang namanya perubahan massa. Artinya, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Tapi perlu diingat, hukum ini hanya berlaku jika semua reaktannya habis bereaksi. Lavoisier meneliti suatu reaksi di dalam wadah tertutup. Dia nyoba nimbang zat sebelum reaksi, dan nyoba nimbang lagi hasil reaksinya. Ternyata massa zatnya tetap sama. Maka dari hasil penelitiannya itu, Lavoisier nyimpulin bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu sama. Misalnya pas kita ngebakar kertas, massa kertas sebelum dibakar dan setelah dibakar pasti bakalan sama kalau dilakuin di wadah tertutup. Tapi kebanyakan reaksi kimia yang sering kita amati terjadi dalam wadah terbuka, contohnya di pembakaran kertas. Sebagian besar hasil pembakaran kertas dalam bentuk gas. Makanya massa abu kertas bakal lebih dikit dibanding massa kertas semula. Misalnya pas kita ngebakar kertas, massa kertas sebelum dibakar dan setelah dibakar pasti bakalan sama kalau dilakuin di wadah tertutup. Tapi kebanyakan reaksi kimia yang sering kita amati terjadi dalam wadah terbuka. Contohnya ketika ada persamaan reaksi kimia, diketahui massa zat belerang adalah 32 gram dan oksigennya 32 gram, maka massa zat hasil reaksinya penjumlahan dari kedua zat tersebut yaitu 64 gram. Selanjutnya kita memasuki contoh soalnya. Direaksikan 2 gram gas hidrogen dengan gas klorin menghasilkan 73 gram gas hidrogen klorida. Maka massa gas klorin yang dibutuhkan saat bereaksi adalah, kita bikin persamaan reaksi yang sudah setara dulu. Lalu kita masukkan massa di setiap zat yang sudah diketahui. Setelah itu kita ingat kembali bahwa hukum Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Maka kita tinggal kurangi saja, 73 gram dikurangi 2 gram hasilnya 71 gram. Nah, selanjutnya dari hukum kekekalan Lavoisier muncul hukum-hukum dasar kimia yang lainnya. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Joseph Louis Prost, ahli kimia asal Prancis, di tahun 1799. Menurut Prost, perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa itu tertentu dan tetap. Maksudnya, senyawa yang sama bakal punya komposisi yang sama, walaupun sumber ataupun cara pembuatannya berbeda. Buat ngebuktiin pendapatnya si Prost, kita bisa lihat tabel hasil analisis natrium klorida atau garam dari berbagai daerah. Garam Indramayu mempunyai massa 4 gram dan 1 gram natrium. Garam dari Madura mempunyai massa 8 gram dan 2 gram natrium. Dan yang terakhir, massa garam impor sebesar 12 gram dan 3 gram natrium. Kita coba bandingin massa unsur-unsur penyusun garam.
yaitu natrium dan klorida. Kalau perbandingannya sama semua, berarti pendapat Pros itu benar tentang perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa tertentu dan tetap. Massa natrium garam Indramayu itu 1 gram, otomatis massa kloridanya 3 gram karena massa total garamnya 4 gram. Begitu juga dengan garam Madura dan impor. Habis itu kita bandingin massa natrium dan klorida di masing-masing garam. Ternyata, setelah disederhanain perbandingan natrium dan klorida di ketiga garam itu sama. Sama-sama 1:3. Dan perbandingan massa unsur senyawa yang nilainya tertentu dan tetap ini disebut hukum perbandingan tetap. Kemudian ada hukum dasar kimia yang lainnya yang disampaikan sama John Dalton, ahli kimia asal Inggris, di tahun 1803. Namanya hukum kelipatan berganda, atau yang kita sebut sebagai hukum Dalton. Nah, Dalton berpendapat bahwa jika massa salah satu unsur dalam dua senyawa itu sama, perbandingan massa unsur satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ini maksudnya kalau kita punya dua senyawa, CO dan CO2, dan unsur karbon di kedua senyawa itu sama, misalnya sama-sama 1, maka unsur O di kedua senyawa itu bakalan punya perbandingan bilangan bulat. Nah, di CO dan CO2 ini perbandingan oksigennya 1:2. Oke teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Ada 3 hukum dasar yang udah kita pelajari. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau yang kita sebut sebagai hukum Pros. Dan yang terakhir ada hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Nah, jika teman-teman ingin mengulang videonya, silahkan klik tombol replay ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.